Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurratina. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para umat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita semua di majlis yang insyaallah merupakan majlis yang menghantarkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang semangat di dalam mengambil petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maafnya agak serak-serak dulu. Sehat-sehat ibu. Kita lanjutkan materi kita sampai majelis keberapa ini? 22. Kita bahas tentang majelis yang ke-22, yaitu amal merupakan satu-satunya yang akan menemani kita di alam barzakh dan di alam akhirat. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathah." Yatba'ul mayyit thalathah. Bahwa mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pertama adalah keluarganya, kemudian hartanya, kemudian yang ketiga amalnya. Fayarji'u itnani, dan yang 2 pulang, wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang tinggal cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka yang pulang 2 itu adalah keluarga dan wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal bersamanya adalah amal. Ini berkaitan dengan seseorang itu ketika sudah datang ajal atau kematian. Ada beberapa nama kematian disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-maut. Kenapa mati itu disebut al-maut? Kenapa mati disebut al-maut? Kenapa ya? Karena berpisahnya ruh dengan jasad itu dilakukan oleh malaikatul maut.
malaikat maut. Dalam Al-Quran disebutkan malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Siapa? Nah sekarang saya kasih kuis. Kalau jenengan menemukan nama Israel, malaikat pencabut nyawa di dalam Al-Quran, saya kasih dia 500.000. Betul itu. Tapi di dalam Al-Quran loh ya, Allah menyebutkan malaikatul Israel itu. Coba carikan ayatnya, kalau ketemu nanti hubungi saya. Dalam Al-Quran Allah senantiasa menyebutkan dengan malaikatul maut, malaikat maut. Dan Israel diambil dari apa? Nah ya, nama malaikat diambil dari mana? Sumbernya dari mana? Para ulama sebagian menyebutkan ada pengambilan nama-nama dari cerita Israiliyah, ada pula dari riwayat-riwayat, meskipun sebagian ulama memperdebatkan riwayatnya. Tapi yang jelas Allah menyebutnya sebagai malaikatul maut. Tapi yang menyebut Israel yang monggo. Tapi saya lebih suka menyebutnya malaikatul maut karena Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, apa nama kematian selain al-maut? Apa? Kiamatus sughra, kiamat as-sughra, kiamat kecil itu disebut kematian. Kenapa kematian disebut kiamat kecil? Karena kematian itu adalah kematian itu merupakan kiamat kecil, artinya yang terjadi pada setiap individu, di mana dia telah kehilangan kesempatan untuk beramal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathah. Jika anak Adam itu mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Bisa enggak orang yang mati di alam barzakh menghafalkan Al-Quran? Ada pertanyaan yang dia dengarkan ceramah dari seseorang. Katanya orang itu kalau di dunia menghafalkan Quran, berusaha menghafalkan Quran, nanti kalau mati belum sempat hafal, nanti di alam barzakh akan diles privat oleh malaikat untuk menghafalkan Al-Quran sampai hafal. Ada loh ceramah begini. Loh, betul, saya dengarkan sendiri soalnya. Saya tidak tahu sumber yang disampaikan dari mana. Kalau itu cerita-cerita khurafat, ya jelas itu kita tidak bisa. Tapi kalau dia bisa mendatangkan dalil bukti, hadisnya sahih, ayatnya jelas, silakan. Sebab secara zahir bertentangan dengan hadis Nabi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathah. Enggak ada anak Adam kemudian sudah mati terus di alam barzakh menambah amalan dengan menghafalkan Al-Quran. Ya. Ini secara zahir jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi nggak tahu dasarnya si bulan ini yang menyampaikan dalam ceramahnya. Nanti ketika dia di alam barzakh, malaikat akan datang memberikan les privat sampai dia hafal Al-Quran. Luar biasa ya. Ada les privat bareng. Baru dengar? Itu perkataan yang menurut saya belum saya pernah dapatkan, aneh. Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, karena kematian itu disebut kiamatus sughra, kata para ulama, idza mata ibnu Adam faqad qamat qiyamatuhu. Jika datang kematian pada seorang anak Adam, faqad qamat qiyamatuhu, maka telah tegak kiamatnya. Artinya dia tidak lagi punya kesempatan memperbaiki diri. Maka dia mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, andaikan Engkau tangguhkan umurku sebentar saja,
maka saya akan lakukan apa? Fa'asodak, saya akan bersedekah, yaitu sedekah wajib menunaikan zakat dan sedekah yang mustahab, dan wa akum minas sholihin, dan saya akan tunaikan ibadah haji. Ini adalah permintaan orang-orang yang telah wafat. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa beramal, maka disebut dengan kiamatnya telah terjadi. Tidak ada lagi kesempatan untuk beristighfar, untuk menggugurkan dosa-dosa. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Sampai Rasul pernah lewat di satu makbarah, ada 2 kuburan. Rasul menyampaikan, tahukah kalian wahai sahabatku apa yang terjadi pada 2 orang ini? Maka mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menyampaikan, sesungguhnya orang penghuni makbarah ini sedang memohon kepada Allah untuk bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sholat sunnah 2 rakaat itu pahalanya sangat besar. Kita tahu dalam hadis yang sangat masyhur, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah di waktu fajar itu lebih utama dari dunia Jadi balasan yang Allah akan berikan baru pada sholat sunnah saja ya. Ini belum sholat wajib. Nah, sholat yang amal yang paling utama itu adalah amalan wajib. Makanya yang sunnah disebut dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat penyempurna. Lah kalau yang pokoknya aja nggak dikerjakan terus menyempurnakan, apa yang disempurnakan kan? Maka yang wajib dikerjakan baru yang sunnah sebagai penambah. Sholat tahajud sampai 3:30, baru itu subuhannya subuhan kan? Ini kan repot. Maka ini tentang amalan wajib itu lebih utama daripada amalan sunnah. Maka disebutkan dalam hadis yang dulu kita bahas, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku kecuali aku sangat mencintai dari apa-apa yang mereka kerjakan, dari apa yang telah aku perintahkan sebagai kewajiban. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrab, dan tidaklah seorang hamba yang terus-menerus mendekatkan diriku kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai betul-betul aku mencintai. Maka amalan paling utama adalah yang wajib. Amalan sunnah saja 2 rakaat bisa mendapatkan pahala seperti bahkan lebih baik daripada dunia sisinya. Kalau jenengan sholat 2 rakaat dapat hotel Alila misalnya, kira-kira kerjakan ya? Ini enggak hotel Alila saja. Atau jenengan siapa yang berangkat pengajian di Konita akan diadai warung bakso kaki polo misalnya. Maka kamu tadi itu baru warungnya saja, belum kota Solonya dan isinya, belum Indonesia, belum seluruh negeri, belum dunia sisinya. Itu lebih baik sholat 2 rakaat yang pahalanya akan didapatkan lebih baik dari semua itu. Cuman banyak yang tidak mengerti. Tapi kalau antri amplop 1.000 sama 100 makanan, banyak yang datang kan? Itu di Solo itu ada warung sedekah, ya tidak? Itu pernah bagi amplop, saya tanya isinya berapa, 100.000. Karena yang ngelola kakak ipar saya. Itu saya tanya isinya berapa mas? 1.000. Kok antrinya tekan sekilo? Itu betul antrinya panjang. Itu bergerak sedikit, setengah menit bergeser 30 cm, setengah menit bergeser 30 cm, hanya untuk dapat amplop 100.000 sama 1 dus snack makanan. Nah sekarang
dia antri bisa 2-3 jam, tapi dapatnya 100.000. Dengan dia sholat paling 3 menit 2 rakaat di waktu fajar, dapatnya lebih baik dari seluruh dunia sisi. Makanya orang kalau sudah mati itu telah terjadi kiamatnya. Dia tidak lagi bisa mendapatkan ganjaran pahala yang dia kerjakan di waktu dia hidup. Artinya ketika mati sudah tidak ada kesempatan lagi mengumpulkan pahala kecuali di 3: sedekah jariyah, anak yang mendoakan dirinya, dan ilmu yang tafaubih, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Maka itulah yang mengalirkan terus pahala dari amalnya dia. Memang dari amal orang lain yang diperuntukkan orang mati memang bisa. Menurut Imam Syafi'i ada 3: badal haji dan umroh, sedekah untuk si mayit, dan doa. Makanya ada satu doa yang sangat dianjurkan, yang doa ini mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Saya dengarkan ceramah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Dalam video itu dia sampaikan, bayangkan satu doa kita kepada saudara kita itu akan doa itu kembali kepada diri kita. Betul nggak itu? Artinya satu doa kebaikan kepada saudara kita, maka dibalas satu kebaikan pula doa setara dengan doa tersebut kepada diri kita. Jika kita doakan 10 orang, maka 10 orang itu akan mendoakan 10 orang itu kita doakan, maka Allah pun juga akan memberikan pahala kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita berikan kepada 10 orang. Lah kalau doa kita Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Bayangkan yang kita doakan itu seluruh kaum muslimin, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kira-kira berapa miliar? Banyak atau tidak? Banyak. Maka kata para ulama, jangan lupakan doa ini. Doa ini memberikan kebaikan kepada saudara kita yang telah meninggal maupun yang masih hidup, dan justru itu juga membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Makanya kita doa, silahkan doa minta dilunasi utangnya, minta bojone dadi alus, lebih bagus misalnya, silahkan minta duit banyak ya. Tapi jangan lupakan doa untuk kebaikan akhirat kita dan kebaikan untuk diri kita, terutama mendoakan seluruh kaum muslimin yang itu akan kembali kepada diri kita kebaikan. Maka ini cara cerdas mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Salah satunya jangan tinggalkan doa untuk seluruh kaum muslimin. Nah, kemudian apa nama kematian yang lain? Yang pertama tadi al-maut, yang kedua qiyamatus sughra, yang ketiga al-yaqin. Al-yaqin. Al-yaqin itu maknanya adalah kematian. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, kata Allah, sampai datang al-yaqin. Apa al-yaqin? Kematian. Kenapa kematian disebut dengan al-yaqin? Karena saat orang itu mati, maka Allah akan menampakkan hal-hal yang gaib yang dulu kita hanya mendengar. Maka dengan melihat yang gaib itu, malaikat, keadaan di alam barzakh macam-macam di akhirat, maka dia baru muncul betul-betul al-yaqin, yang disebut dengan apa? Apa itu? Ainul yaqin. Kalau sudah melihat, itu akan muncul ainul yaqin. Yakin tingkatan yang lebih tinggi apa? Ainul yaqin tingkat yang lebih tinggi hakul yaqin. Hakul yaqin itu sudah masuk. Ibaratnya begini, orang diberitahu tentang surga, diberitahu tentang surga macam-macam, maka diberikan gambaran tentang surga. Dia yakin nggak? Jangan yakin nggak ini? Yakin kan? Ada surga. Tetapi ketika nanti jenengan melihat Allah betul-betul perlihatkan surga dengan kenikmatan segala isinya, maka kita akan muncul ainul yakin, keyakinan yang betul-betul karena kita sudah melihat.
Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam surga, maka muncullah haqqul yakin. Paham ya? Ini penjelasan sebagian para ulama. Nah, di alam barzakh atau kematian kita diperlihatkan, tapi gambarannya saja, bukan melihat langsung, tapi gambarannya. Maka kita akan muncul ainul yakin tentang jannah dan surga. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya keyakinan, baik keyakinan yang biasa maupun keyakinan yang ainul yakin maupun keyakinan yang lebih tinggi. Nah, kemudian nama kematian yang lain, hadimul ladzat. Hadimul ladzat yaitu penghancur segala kenikmatan. Hadimul ladzat. Ya, hadimul ladzat, penghancur segala kenikmatan. Orang kalau mati itu nikmatnya selesai. Nikmat di dunia, tapi dia masuk di alam barzakh juga bisa mendapatkan kenikmatan, tapi di alam yang berbeda. Tapi urusan nikmat dunia sudah selesai. Bisa nggak orang mati terus tiap rindu jalan-jalan ke dunia, ke mall misalkan, belanja atau tidak ada hal yang demikian. Para ulama menyatakan ya qadha itu tidak mungkin. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pendapat yang lebih rajih, bahwa Rasulullah hanya bisa ditemui di dalam ru'yah, alam mimpi, bukan di yaqadha. Yaqadha itu Rasulullah hadir gitu, misalkan ya, betul-betul hadir di sini misalkan ya. Cuman yang bisa melihat saya misalkan ya. Nah, itu namanya yaqadha. Itu kata para ulama tidak benar. Ini pendapat yang saya ambil ya. Kalau jangan mengambil pendapat yang lain, yang mau silahkan. Kenapa? Karena tidak pernah didapatkan satu riwayat hadis pun di mana para sahabat menyebutkan pernah bertemu Rasul dalam keadaan alam nyata. Ini tidak ada hadis satu riwayat. Semuanya hanya dalam mimpi itu ya. Itu pun harus betul-betul tahu ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengatakan saya itu lihat Rasul dalam mimpi, dia mengaku saya Nabi Muhammad, terus gimana fisiknya? Ternyata rambutnya putih semua bercahaya, jubahnya bercahaya, tapi jenggotnya reneng misalkan ya. Itu jelas bukan Nabi, itu setan. Karena ada yang cerita, saya itu mimpi ketemu Nabi. Yang agak aneh itu Nabi nggak ada jenggotnya, pakai songkok nasional, pakai sarung ya. Wah, itu jelas ngawurnya luar biasa. Makanya setan menipu manusia. Yang tidak bisa itu setan berwujud fisiknya Nabi, itu nggak bisa. Tapi kalau fisiknya bejo ngaku Nabi bisa. Paham ya? Itu harus dipahami. Jadi tidak semua orang yang mengaku ketemu Nabi adalah yang ditemui Nabi. Meskipun ada salah seorang ustadz terkenal di Indonesia ini yang pernah cerita ceramah di YouTube, di satu ceramah yang dimasuk di YouTube, dia cerita, saya itu kemana-mana selalu diikuti Nabi. Sampai saya bawang sampah saja, saya nggak berani sebab Nabi di samping saya. Saya pernah mau lewat di satu jalan, kebetulan sepi, tapi lampunya merah. Saya mau jalan itu saya pakai Nabi di samping. Fatimah sakit saja nggak ada riwayat Nabi datang. Abu Bakar dengan Umar saja berselisih tentang orang-orang yang tidak membayar zakat apakah harus diperangi atau tidak, Nabi tidak datang. Ali dan Muawiyah juga berselisih pendapat, juga Nabi tidak datang. Aisyah, rombongan Aisyah dimasuki oleh orang-orang Khawarij yang kemudian melakukan penyerangan terhadap pasukan Ali juga disusupi Khawarij, kemudian menyerang di rombongannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun Nabi juga tidak memberi tahu, tidak datang. Lah ini buang sampah aja diikuti Nabi terus ya. Ketemu bilang berkorona, berat. Lama kaca punya Allah, ini tentang nama-nama kematian. Kemudian hadis yang kedua, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki naqli wan naru mithlu dhalik.
al-jannah, surga, aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, dari salah satu di antara kalian, pada apanya? Min syiraki na'li, dari tali sendalnya. Dalam riwayat lain disebutkan innal mauta aqrabu min syiraki na'li, sesungguhnya kematian itu lebih dekat dari tali sandal kita. Maksudnya kapan-kapan bisa terjadi suatu saat. Siapa yang menyangka kalau orang itu hari itu akan mati? Nggak ada yang menyangka. Maka kematian itu sangat dekat. Maka orang yang paling akyas, ulaika humul akyas, kata Rasulullah, mereka itulah orang yang paling cerdas. Man ulaika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling cerdas itu? Kata Rasulullah, orang yang paling mempersiapkan kematian, paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan diri. Itu orang yang paling cerdas. Wan naru mithlu dzalik, dan begitu pula neraka. Artinya surga dan neraka itu dekat. Dalam sebuah hadis disebutkan contoh ya. Sampai Rasulullah bersumpah, fa wallahu alladzi la ilaha illa ghairuh, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlun nar fayadkhuluha, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlun nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada orang yang ketika dia sejak balik sampai menjelang wafat, mungkin kurang sepekan, mungkin kurang sebulan, mungkin kurang setahun, amalannya adalah amalan ahlul jannah, amalan ahli surga semua, sholat, tahajud, puasa, zakat, umroh, haji. Tetapi apa? Di akhir penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, entah judi, entah mabuk, entah entah zina, entah melakukan dosa yang lain. Kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan berbuat amal ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada pula sebaliknya, ada orang yang berbuat amalan ahli neraka, mendemai, medok, mateni wong, misalkan itu molimo, betul ya, mendemai, mateni, medok, disitulah ya, saya nggak apa. Pokoknya molimo dikerjakan, dosa, semua dosa dikerjakan. Tetapi di akhir penghujung hayatnya dia mendapatkan hidayah, dia bertobat kepada Allah, dia menyesal, tapi baru bertobat 3 hari mati. Tapi dengan tobatnya Allah ampuni seluruh dosa. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa kok bisa demikian? Ada yang bisa menjelaskan? Ini beramal terus dari sejak balik sampai dia menjelang wafat, kok kesalahan ketika di akhir hidupnya melakukan kesalahan kok kemudian masuk neraka. Tapi ada yang melakukan amalan ahli neraka yang begitu lama, tapi ketika menjelang wafat dia melakukan amalan ahli surga, taubat, baru sholat subuh 3 kali, mati dalam keadaan sujud. Ada nggak? Ini kejadian nyata, betul. Maka kenapa bisa demikian? Kenapa? Oh, kayak perasaan adil gitu kan? Betul nggak? Maka para ulama sebagian menjelaskan semua itu karena letak di dalam hatinya. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik, ketika dia bangga dengan amal soleh yang selama ini dia sejak balik sampai menjelang wafat amalannya selalu bagus, tapi dengan amal yang banyak, amal yang bagus, dia ujub, menyombongkan diri, dia bangga dengan amalnya, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Lihat orang lain itu wajahnya kayak masuk neraka semua itu. Dia ahlul jannah. Maka Allah tidak senang dengan orang seperti ini. Maka ketika dia tergelincir dalam perbuatan maksiat, Allah wafatkan dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Makanya salah satu kecerdasan emosional yang dibangun dalam Islam adalah membangun 4 sifat. Yang dengan 4 sifat ini
yaitu kita akan masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. 4 sifat ini salah satunya adalah hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, orang yang tawadhu, orang yang menyenangkan di segala keadaan. Ini tentang kecerdasan emosional. Pernah saya jelaskan di sini? Pernah atau belum? Oh belum. Kapan-kapan ya? Kapan-kapan atau sekarang? Iya. Saya sebutkan hadis 2 hadis dulu, nanti Bapak bisa jelaskan. Setuju Ibu? Waktunya masih panjang. Ini tentang surga dan neraka. Kemudian hadis selanjutnya, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang umurnya paling panjang dan wa hasuna amaluhu, dan amalnya yang paling baik. Amalnya hasan, umurnya panjang. Apalagi jenenge Pak Hasan sisan. Nah, maka khairun nas man tala umruhu, maka manusia terbaik adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Tapi manusia yang paling buruk yaitu manusia yang panjang umurnya tapi amalnya juga paling buruk. Itulah manusia yang paling buruk. Pilih mana ini? Umur panjang. Ini jadi pilihannya kalau mencolok. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aqdarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana." Kata Rasulullah SAW, Allah tidak memberikan uzur orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur sampai 60 tahun ke atas. Tidak bisa diberikan uzur, alasannya amalnya kurang cukup macam-macam, tidak bisa. Orang kalau sudah umur 60 ke atas, kok amalnya kurang, itu kebangetan kan nonton gue. Ini nonton gue. Loh, bagaimana tidak kebangetan? Bayangkan setiap niat baik, kalau belum terlaksana, selama niat itu baik, belum terlaksana satu amalan, Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Kalau orang itu niat melakukan amal keburukan, dia tidak jadi melakukan, Allah tidak catat. Dan kalau dia mempunyai niat keburukan, melakukan amal keburukan, terus dia tinggalkan karena Allah, maka Allah berikan dia pahala. Kalau dia punya niat baik, terus dikerjakan, Allah lipatkan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ketika orang itu berbuat amal keburukan, dia taubat dengan taubatan nasuh, Allah habiskan seluruh seluruh dosa-dosanya dengan taubat. Kok meninggal umur 60 ke atas, kok amalnya kurang, itu banget kan kecil. Ini kita sudah 60 ke atas, banyak ya kayaknya loh. Mungkin ya 40% ya. Sebagian di bawah 50, di atas 40. Saya masih 17 plus. Nah, maka umur ini juga akan menjadi pertanyaan tersendiri. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak anak keturunan Adam sampai dia ditanya 5 perkara. Yang pertama apa? An umrihi, tentang umurnya. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya digunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu, dari mana harta dia dapatkan. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Dan yang kelima, wa madza amila fima alima, tentang ilmu dan amal juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur ini akan dipertanggungjawabkan tersendiri. Maka kalau sudah umur 60 ke atas, itu seharusnya
sudah betul-betul amalnya banyak. Kalau sudah umur 40 ke atas pun mboten sah dolanan urusan dunia. Artinya hidupnya tidak boleh dijadikan main-main. Umur 40 ke atas itu sudah harusnya sudah lebih menitik beratkan akhirat dan siap-siap untuk mempersiapkan diri karena sudah 40 ke atas. Kalau sudah duduk mulai keringgingan, kumpulnya mulai semua. Kalau duduk misalnya lonjor, rendetan, sirai pijeti, imuman, cicilannya kata, maka itu tanda supaya kita ingat akhirat. Nah, apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Apa? Satu, taubat. Karena umur 60 itu seharusnya memperbanyak istighfar. Orang kalau sudah usia di atas 40 atau 50 lah, itu amalan yang sangat dianjurkan para ulama adalah bertaubat kepada Allah dan istighfar. Ini dua yang akan menghancurkan dosa-dosa kita. Taubat dan istighfar. Orang taubat belum tentu menyempurnakan dengan istighfar, dan orang istighfar belum tentu taubat. Paham? Misal orang itu habis mendem, ya kan? Habis mabuk, habis itu astagfirullah, tapi belum mau berhenti. Ada nggak? Ada itu. Atau dia mampir ke belakang RRI, maksudnya lo yang jawab ya. Kemudian dia istighfar, habis berzina dia istighfar, astagfirullah ya Allah, Pak aku berzina gitu. Tapi habis itu besok ikan sebelah ya kan. Ada keinginan untuk melakukan lagi, belum mau berhenti. Itu namanya dia istighfar tapi belum bertaubat. Tapi ada pula yang bertaubat, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, atau ya Allah saya bertobat, atau dia menyesal dan kemudian menghentikan perbuatannya tapi belum mengucapkan istighfar, juga bisa terjadi. Maka yang sempurna taubat dan istighfar kepada Allah. Yang ketiga, apa yang bisa menghancurkan dosa-dosa kita? Amal-amal soleh. Semua amal soleh itu bisa menghancurkan dosa-dosa kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik akan menutupi, menghapus perbuatan buruk. Air minum ini kalau kena setengah botol kencing manusia dimasukkan, warna jadi kuning, rasa menjadi aneh, ya. Bau menjadi wangi-wangi gimana? Maka najis gak ini? Najis. Boleh nggak berwudu? Tapi jika satu botol yang air najis ini bercampur antara najis setengah, air suci mutlak setengah, lalu saya tuangkan di danau Gajah Mungkur. Waduh, ya. Waduh, nomor danau. Saya tuangkan di sana. Najis nggak itu air Gajah? Tidak. Maka dosa yang kecil tadi atau najis yang sedikit tadi menjadi hilang, tak berarti. Nah, sama kalau kita berbuat dosa, amalnya 50%, kemudian atau 50 kilo, dosanya 50 kilo, berat itu kan gitu kan. Tapi ketika amalnya diperbanyak menjadi 30 ton, dosanya 50 kilo, maka 50 kilo akan terbenam dalam lautan kebaikan sehingga dia hilang. Itulah bagaimana kita memperbanyak amal soleh, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Termasuk amal soleh duduk di majelis ilmu, meskipun geringin rambut dan sing diterangke, insya Allah tetap dapat keberkahan ilmu. Betul, gugurnya do, meskipun ngantuk rambut dan sing diterangke apa, kalau tinggal turun barang, insya Allah itu termasuk kebaikan dan menggugurkan dosa. Jadi jangan khawatir. Loh, betul itu. Dalam hadis disebutkan soalnya. Nah, terus. Nah, termasuk pula yang menggugurkan dosa kita adalah doa orang baik. Doa orang baik, atau intinya amal soleh yang dipersembahkan untuk orang yang meninggal.
meninggal, entah sedekah, terutama doa. Maka kalau kita punya suami, punya istri, punya orang tua yang sudah meninggal, punya anak, maka kesempatan-kesempatan kapanpun, terutama waktu-waktu mustajab, istighfarkan mereka. Karena itu yang paling diinginkan oleh mereka. Waktu Jumat ini kan mustajab di ba'da asar, atau sebagian pendapat di antara dua khutbah Jumat, tapi yang lebih rajih ba'da asar. Maka ba'da asar, angkat kedua tangan, berdoa, doakanlah terutama orang-orang yang meninggal. Syukur, doakan seluruhnya dulu sebelum doa khusus untuk orang yang kita cintai. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doakan seluruhnya, itu kebaikan akan kembali kepada kita. Baru doakan khusus orang-orang yang kita cintai, silakan. Dan itu sangat baik bagi mereka. Ketika jenengan sujud, sholat ya, maupun tasyahud, itu dua tempat, dua kondisi yang amat sangat dianjurkan untuk berdoa. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, kok saya melihat ada orang itu kalau habis sholat dia nggak mengangkat tangan, Ustaz, nggak berdoa, terus cuma dikira terus pulang. Apa dia meninggalkan? Begini, ada satu pendapat ulama bahwa yang dianjurkan berdoa itu justru pas sholat, paham? Yaitu ketika sujud dan ketika tasyahud. Tapi ingat, tidak boleh menyelisihi imam. Kalau imam sudah bangkit karena doa kita banyak, ya jangan dibaca terus. Kita harus mengikuti bangkitnya imam. Tapi utang saya banyak, Ustaz, saya doanya panjang. Enggak boleh, harus mengikuti imam. Tapi kalau imamnya gelalah utangi oke, doanya panjang. Misalkan, dan silakan ikuti. Kesempatan untuk sama-sama banyak berdoa. Jadi imamnya banyak masalah, bojone galak, utangi oke, maka ya silakan kita ikut manfaatkan kesempatan sujud yang lama itu dengan banyak berdoa. Ketika tasyahud sama. Nanti setelah banyak berdoa di ketika sholat, nah ketika habis sholat dia cuma berzikir saja. Kalau zikir kan tidak perlu mengangkat, karena berzikir itu memuji Allah. Berzikir, meskipun doa bagian dari zikir, tapi zikir saya maksud adalah selain doa, selain permintaan, tapi memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan lain sebagainya. Baca surah Mu'awwidzat, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Nah, baca semua itu selesai, dia nggak berdoa, memang doanya sudah di waktu sholat, yang sujud maupun dengan dia tidak mengangkat kedua tangan, ya nggak masalah. Jangan kemudian dirasani tahun sampai ada masjid itu ditulis yang tidak sholat, tidak berdoa habis sholat jangan jadi imam. Karena ada tulisan yang tidak kunut subuh dan tidak baca zikir habis dan doa habis sholat jangan dipilih jadi imam. Ada tulisannya di satu masjid ini. Oh, itu menyedihkan. Maka ini tentang amal-amal yang hal-hal yang bisa menghancurkan dosa-dosa kita. Sekarang saya sebutkan berkaitan dengan bagaimana seseorang membangun kecerdasan emosional. Betul dari permintaan itu ya. Islam itu sangat besar menaruh perhatian berkaitan dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan oleh para ahli pendidikan itu kan dibagi dua, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dalam penelitian oleh para ahli psikologi bahwa yang dari orang-orang sukses duniawi loh ya, ini kita ukur dulu sukses duniawi, tapi kita nanti menggunakan kesuksesan dunia akhirat, yaitu dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya bicara dulu tentang orang-orang psikologi. Itu diteliti orang-orang sukses yang kaya-kaya, yang mapan, karirnya, gelarnya doktor, profesor. Itu ternyata mereka kebanyakan 80% itu kemampuan intelektualnya di masa-masa muda mereka itu nggak sebaik yang lain. Justru kadang-kadang yang pinter-pinter malah, misalnya kita punya teman SD, dia cerdas matematika juara 1, ranking 1, tapi besarnya jadi kuli bangunan misalnya ya. Dia besarnya kerja di pabrik, dan karyawan.
Tapi yang dulu sekolahnya biasa-biasa, kadang bolos, izin ke kamar mandi malah jajan kan gitu. Malah punya perusahaan besar kan itu kan kadang-kadang, betul atau tidak? Nah, kenapa bisa demikian? Karena 80% kata mereka kecerdasan emosional itu lebih menyumbang besar kesuksesan seseorang daripada kecerdasan intelektual. Karena ada orang cerdas tapi kalau ngomong kaku, betul atau tidak? Ada orang cerdas tapi kalau ngomong nyelkit, betul atau tidak? Dia buka warung, cerdas dia buka warung, itu kan pintar. Tapi ketika melayani pelanggan, judes, ya tidak? Maka pelanggan nggak mau dah. Ketika dia diangkat jadi manajer di sebuah perusahaan, dia sering konflik dengan orang lain, sehingga pemilik perusahaan tidak senang dengan dia tidak diangkat, dipromosikan jadi direktur. Artinya emotional intelligence, kemampuan kecerdasan emosi itu adalah kemampuan untuk mengontrol emosi dan kemampuan memahami dan mengontrol orang lain. Itulah orang yang cerdas secara emosi. Makanya jenengan semakin banyak ngaji, maka seharusnya semakin sabar, semakin mampu cerdas dalam intelijensi pada emosional, kecerdasan emosi. Maka oleh karena itulah Islam menaruh perhatian besar pada kecerdasan emosi. Contoh, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hal yang sederhana, seseorang punya kemampuan untuk mengendalikan emosi diri, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan la taghdab wa la tarjana, jangan engkau marah maka bagimu surga. Yang dimaksud la taghdab ini bukan berarti kita nggak boleh marah, bukan, tetapi jangan engkau luapkan amarahmu. Artinya hendaknya engkau punya kemampuan mengontrol emosimu, maka bagimu surga. Kalau ada seorang suami mendapati istrinya, mohon maaf, berzina, marah nggak ibu? Kalau nggak marah bermasalah, ya tidak? Ya. Betul ibu. Kamu zina ya dek? Ya wes rapopo. Ini masalah ibu. Ini orang aneh. Seharusnya melihat kemungkaran itu tapi dia mampu mengontrol emosinya. Paham? Ada suami yang melihat istrinya misalkan selingkuh atau berzina, lalu dijambak, dipukuli, dihujat, dicaci maki, ditendang. Ada nggak begitu? Banyak. Nah, sedangkan bagaimana cara mengontrol emosi misalkan ya? Orang kalau punya kemampuan emosi, misalkan istrinya didapati atau dituduh oleh banyak orang berzina, ada buktinya, ada videonya, macam-macam, dipanggil oleh suaminya, dek sini dulu, ya, duduk, ya. Ada apa mas? Betul nggak kamu berzina? Jujur. Iya mas, sudah berapa kali? 4 kali. Sama siapa? Tukang ojek 1. Mas macam-macam lah ya, misalnya. Maka dia suaminya mengatakan, dek, perbuatan itu dosa besar, apalagi kamu sudah menikah. Maka bertobatlah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobatlah engkau kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Tapi dek, saya berat menerima hal tersebut. Maka dulu kau pun nikahi baik-baik, hari ini ku ceraikan baik. Itu emosi nggak dia? Tidak. Marah nggak dia? Marah ibu. Loh, kalau nggak marah nggak mungkin diceraikan. Paham? Marah nggak? Marah. Tapi dia mampu mengontrol emosi. Paham? Coba satu hadis tentang hadithul ifki, hadis tentang dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu berzina, kan begitu kan? Kan dalam hadithul ifki itu di mana Aisyah tertinggal rombongan, karena dikira Aisyah itu sudah naik di atas onta di satu kotak rumahan kecil itu, dikira sudah dibawa, dikira Aisyah sudah masuk, ternyata belum tertinggal. Akhirnya ada salah seorang sahabat masih muda, ganteng pula, kalau nggak salah namanya Sofwan, itu mengantarkan Aisyah, wahai Aisyah, aku antarkan engkau, umur-umurnya aku antarkan engkau ke Madinah untuk mengikuti rombongan tersebut. Diantarkan itu bukan terus digoncengke, bukan. Kalau anak muda sekarang, monggo mbak, kula goncengke kan, bukan? Tapi ini dituntun, sahabat tadi jalan dituntun, dia naik di atas kuda, ontanya dituntun sampai di pintu Madinah, kota Madinah.
orang-orang munafik memberikan tuduhan, no itu Aisyah berzina macam-macam. Secara bukti, paham ya? Kenyataan Aisyah sedang berdua dengan seorang laki-laki yang masih muda, dan umur Aisyah sekitar 16-17 tahun, 15, 16, 17 sekitar itulah. Karena Rasulullah wafat itu umur Aisyah masih 17 tahun. Nah, sekitar 15-16, masih muda, yang ngantarkan juga ganteng dan masih muda. Rasulullah umurnya sudah 50 lebih, 60-an ya. Nah, sekarang kalau coba laki-laki zaman sekarang pripun kira-kira? Mungkin sudah dituduh istrinya langsung, yang tidak, kamu pasti berzina, dipukul, dicaci maki, dihujat, dipaksa mengaku. Begitu yang terjadi. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah datangnya Aisyah, ya Aisyah, kalau betul apa yang dituduhkan orang-orang kepadamu bahwa engkau berzina, maka tubu ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Tapi wahai Aisyah, jika engkau tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, isbir, bersabarlah. Sesungguhnya Allah pasti akan melepaskanmu dari ujian tersebut. Ya. Kira-kira ada suami model begini? Maka itulah kemampuan di dalam mengontrol emosi. Dan ketidakmampuan dalam mengontrol emosi itu berat, itu konsekuensi. Dan pernah terjadi kan kasus di Solo ini, ada seorang naik mobil mewah, pengusaha besar, dikesenggol mobilnya oleh pengendara motor. Pernah ingat? Di Manahan. Kemudian nggak terima, ya kan? Pengendara suruh minta maaf. Pengendaranya merasa dia yang disenggol. Nah, akhirnya nggak minta maaf. Akhirnya dikejar, suruh minta maaf, nggak mau. Akhirnya dikejar, ditabrak di samping Polres, ditabrak terus diperindes sekalian, masuk kolong dan mati. Betul ibu, kan masuk koran kemarin beberapa waktu yang lalu, agak lama ya. Itu gara-gara ketidakmampuan mengontrol emosi. Seharusnya, dan dia habis berapa jangan tahu, miliaran untuk menyelesaikan kasus itu dia harus habis miliaran. Padahal untuk beli mobil bisa dapat berapa ya tidak? Padahal mobilnya kesenggol, kalaupun barang di kompor sudah hilang ya. Itu gara-gara ketidakmampuan mengontrol emosi. Maka inilah ada pula ayat dalam kisah nyata itu disebutkan sedang nyuci mobil mewahnya, anaknya bawa peniti atau paku, habis dicuci mobilnya orang-orang digeret bapaknya marah, anaknya dipukul di tangannya pakai rotan besi, akhirnya tangannya remuk ibu. Saking emosinya remuk, bahkan dalam satu cerita yang disebutkan di salah satu negara itu sampai tangannya sebagian diamputasi, sampai anaknya setiap melihat tangannya dia bilang, ayah kembalikan tanganku, ayah kembalikan tangan. Bapaknya menyesal seumur hidup. Kenapa? Gara-gara emosi. Bahkan pernah pula ada sepasang mantan suami istri datang ke rumah saya bersama seseorang, ada yang mengantarkan. Saya nggak cerita orang loh ya. Jadi kalau orangnya ada di sini jangan marah. Tapi saya sudah lupa wajahnya siapa ya. Saya usah khawatir. Nah, datang begini Ustadz. Ya ada yang mengantarkan Ustadz, ini dua orang ini mau merujuk Ustadz. Tapi persoalannya suaminya sudah mentalak 3 kali. Istrinya bilang, tapi talak 3 kalinya sekaligus Ustadz, kan jatuhnya sekali ya Ustadz ya. Maka saya sampaikan, saya termasuk yang mengambil pendapat talak 3 kali sekaligus itu jatuh 3 kali. Ini pendapat yang saya ambil. Apa alasannya? Karena ini pendapat lebih roji. Kalau ada yang berargumentasi, loh sudah ditalak berarti kan dicerai Ustaz. Kalau dicerai kan sudah bukan istrinya. Lah kok ditalak lagi, ya nggak mungkin. Rujuk dulu baru ditalak lagi. Ini hujah kelompok yang membantah. Oh tidak. Seorang istri yang ditalak 1 itu statusnya masih istri. Buktinya apa? Dia tidak boleh diusir dari rumah. Betul atau tidak? Ketika dia masih ditalak 1. Kalau bukan istrinya lagi, nggak boleh kumpul dalam satu rumah. Lah kalau mereka nanti berhubungan, dianggap oleh banyak para ulama rujuk, paham? Meskipun dalam madhab Syafi'i harus ngomong rakitan teklek kecemplung kaleng, bangin boleh aku balen, itu harus mungkar, lalu berhubungan.
Yang kedua, kalau mereka itu rujuk, misalkan ya dicerai paginya, sorenya rujuk, nikah ulang nggak ibu? Nggak perlu, cukup dengan mengatakan dek, janda sebelah wis payu, ya satu balen misalkan ya, misalkan loh ya, kedesian Pak RT. Nah, kemudian dia rujuk, apakah harus nikah lagi? Ada mahar, ada wali saksi? Enggak. Kalau itu dikatakan bukan istrinya, harusnya nikah lagi, betul atau tidak? Itu menunjukkan statusnya dia masih istri, tapi istri yang tertalak. Paham? Dia baru sempurna pisah pernikahannya itu kalau masa iddah berakhir, dia nggak rujuk-rujuk. Nah, baru dia selesai sempurna, harus dipisahkan, nggak boleh bersama, harus jaga auratnya, begitu. Nah, tapi kalau masih statusnya masih masalah iddah, itu masih istri. Buktinya suaminya meninggal habis nalak, kena serangan jantung, matinya suaminya, maka dapat nggak warisan itu istri? Dapat, selama matinya masih dalam masa iddah. Makanya kalau ada istri ditalak suaminya, jangan dulu suaminya mati, jangan. Itu urusan takdir. Nah, ini tentang ketika datang, terus gimana Ustaz? Ya sudah, jenengan itu harus nikah dulu dengan orang lain secara alamiah, tidak boleh direkayasa atau nikah muhalil. Nanti kalau suami jenengan yang baru itu menceraikan, nah baru jenengan boleh balik ke suami yang lama. Dan kalau nanti saya nggak diceraikan Ustaz, ya sudah, jadi miliknya dia selama-lamanya. Kenapa harus repot kan ya? Nah, terus suaminya bilang, ya kan dek, susah kita balik. Kan saya sudah bilang dulu, begini Ustaz ceritanya. Waktu itu kami bertengkar hebat. Habis itu saya cuma diam Ustaz, tapi dia ngomel terus. Akhirnya dia mengatakan, aku cerainan, talak 3 sekaligus, rasa pisan, aku bakal balik kan bilang. Nah, akhirnya suaminya ditantang, namanya laki-laki ditantang kan, harga dirinya sedang diobok-obok. Sebenarnya waktu itu dia sabar, kata dia saya masih menahan Ustaz, tapi dia ngomel terus, talakan terus. Akhirnya saya terpaksa harus mengatakan, sudah, ya sudah dek, hari ini kamu tak cerai 3 kali, tak cerai, selesai. Wes durut surat, karena sudah talak 3 di pengadilan mudah kalau sudah talak 3, selesai jadi 2, terus berpisah. 2 tahun kemudian kangen ibu. Si perempuan ini datang lagi ke Solo, minta alasan anak. Janjani ya saling masih mencintai. Akhirnya repot. Itulah emosi. Makanya kalau emosi, kata Rasulullah, pertama minta perlindungan dulu kepada Allah. Ya, ta'awud. Kalau masih emosi, diam saja, jangan ngomong. Paham? Kalau kita emosi ngomong, nanti kita memutuskan sesuatu yang di luar kendali kita. Maka diam. Kalau dia masih sulit menahan emosi, maka ketika jangan berdiri, duduklah. Karena orang duduk itu sulit emosi daripada berdiri. Makanya orang kalau emosi itu pasti dia berdiri, betul atau tidak? Dia ini berasa di atas, yang lain berada di bawah. Nggak ada orang berbaring kalau muni-muni, itu jarang. Ya jarang itu, betul. Tiduran itu sambil muni-muni jarang. Pasti ketika dia marah dia berdiri, betul atau tidak? Iya. Misalkan bapaknya lagi turun terus anaknya nggak salah, pasti dia akan berdiri terus marah-marah, betul kan? Nggak ada berbaring sambil muni-muni, itu jarang. Makanya kalau kita marah, duduk, masih ada keinginan marah, berbaring marah, ambil air wudhu, sholat 2 kan, itu kunci. Maka ada 4 sifat yang tadi belum saya sebutkan, tapi penjelasannya kapan-kapan. Yaitu kata Rasulullah, orang yang hurriman 'alan nar, diharamkan neraka atasnya. Siapa mereka? Orang yang punya kecerdasan emosional. Siapa? Pertama, hayyin, kullu hayyin. Yang kedua, layyin. Yang ketiga, qarib. Yang keempat, sahal. Hayyin itu orang yang merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, itu hayyin. Orang yang tawadhu, orang yang menyenangkan keberadaannya di setiap orang. Kehadiran itu menyenangkan ibu itu. Tapi kalau ada ibu datang, dia mulai saya enak, gue kan kok malah kisah loh, udah pulang, berarti orang itu bermasalah. Tidak hayyin. Hayyin itu menyenangkan orang, dia mudah bergaul enak.
Kemudian lain itu tutur katanya lembut, tidak suka mencaci, tidak suka marah-marah. Yang ketiga Qorib itu gerabiak, semangat, sumen, mudah bergaul, enak diajak ngobrol, tidak dingin orangnya. Itu Qorib. Kemudian Sahal itu orangnya nyenengke, enak, mudah. Bu, utang 5 juta, monggo Ustaz. Kapan kembalikan Ustaz? Seminggu lagi. Saya datang, Bu, mohon maaf, utangnya belum saya kembalikan, minta waktu seminggu lagi. Tidak apa-apa Ustaz, kan itu enak ya. Beliau jualan misalkan harga barangnya 600.000, saya tawar 400, ya saya masuk untung 25, tidak apa-apa, ambil aja, selesai. Dia beli barang di toko, nanti dikirim bisa nggak? Bisa, saya tunggu ya siangnya. Ya, siang nggak belum datang, sorenya dia datang. Gimana Pak, kok nggak dikirim? Mohon maaf, kok bisa mau kok, ya sudah nggak apa-apa, dia ambil sendiri aja. Nah, itulah orangnya gampang, boten jelimet, boten ruwet ya. Demikian ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Oh ditutup ya. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah pada kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.